Jadi yang dimaksud kubur itu manusia yang dikubur oleh kesukuan. Apal? Iya boleh. Tapi Quran penekanan yang sering terungkap tadabburul Quran wa tahaffudzul Quran, dan memahami dan dalam sebuah perilaku. Sampai ada ayat begini, ya udah amanu, he wong-wong kang iman, ojo sirogi mung apal lan mung iso omong ning ora iso nglakoni. Kaburun maktan indallah antakulu malah taf'alun. Bencinya Allah kepada mereka sing iso ngomong tapi ra iso nglakoni, kan ngaten. Dan Quran itu pakai menggunakan al, Bapak Ibu, isim ta'rif nggih. Mergo jenengan saya yakin memahaminya itu Quran ya Quran. Pada Quran itu ada al, depannya ada isim ta'rif, majhul. Kalau di dalam bahasa Arab itu majhul. Artinya nopo? Jadi kita membaca inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam peristiwa kejadian penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, itu bagi mereka yang ulul albab akan dibaca, dicermati, dijadikan sebagai penghidup hati dengan ayat-ayat nyata. Maka tentunya. Tapi kita mengabaikan ayat yang nyata. Jadi ada zat antioksidan, zat kapsarin, ada zat karotenoid umpamanya begitu di hadapan kita yang dapat menghilangkan nyeri, dapat menghilangkan mudah pusing. Kita kehilangan umpamanya kehilangan makan, kita sering bingung, padahal ada zat yang di depan kita, cuman kita nggak tahu karena kita nggak biasa membaca Al-Quran. Tapi kita hanya membaca Quran. Jenengan tahu niki ta? Tahu Lombok ta nggih? Sak niki pinten regine, Bu? Pinten? Oh wis murah ya. Cik larang. Sak monten niku cik larang, Bu. Tasik jaluke jenengan piro? Gratis. Jaluke jenengan 5.000. Kula tangklet enek sing petani Lombok enggak ndek kene? Wonten. Nek dituku 5.000 jenengan lilo, Bu. Sing petani Lombok. Wah malah Pak itu kok. Jenengan ngertos niki napa, Bu? Dek kene enek wong duwe lara jantung, gampang ndredeg, gampang tratapan. Enek dek kene? Trapan apa tratapan? Ini zat kandungan antioksidan dan untuk penyembuhan jantung sangat baik. Karotennya sangat tinggi. Ini untuk vitamin C, vitamin B6, B2 nya sangat bagus. Pedas. Ayo dilai biji ini to yo. Jadi karena hal-hal yang semacam itu kita tidak cermati, padahal itu ada di dalam ayat Al-Quran. Akan tetapi kita abaikan, jadinya kita banyak penyakit saat ini. Akeh wong kena kolesterol, akeh kena wong asam urat. Nggih napa nggih? Wong linu, nggih napa nggih? Teng mriki hampir sedaya masyarakat gadah kebun, gadah lahan, paling boten duwe halaman, pun ditanduri napa dereng? Sampun dereng, tandur saka rangger, gitu ora karo pemerintah untuk melakukan perilaku mandiri. Ngeten nggih Pak Bu Lurah nggih. Iku marai piye lho, pengen kaji sawahe didol untuk supaya iso kaji. Omahe didol supaya untuk kaji. Nggih napa mboten? Itu kewalik-walik niku. Pangapunten, dikira derajate dhuwur kaji. Pangapunten, pun kula blakne wae ben nek nesu-nesu. Lah akeh tangga kula teng mriku niku. Akhir sakniki pangapunten kula malih crita mung tak nggih maksud anu tok mawon.
duwe lemah sawah didol mergo dituntut kaya duwe nazar kaji. Tibake bisnisnya ora mlaku, akhirnya sawahe didol. Napa akhirnya ben wulan kula nanggung. Gak kenal kula. Nah, iki janjane piye? Digone ayat Al-Qur'an itu perintahnya piye? Salat itu perintahnya akimi sholah, tapi nek niki endi lomba emeng. Nah, nek niki ki perintahe kala lama yaqdi ma'amaroh fal yang dul insan ila to'amih wa angsa'akum minal wasta marokum fiha wastaghfiruhu wa tubu ilaih. Nek kowe pengen entuk ampunan, nek kowe tobatmu tak tampa, makmurkan bumiku. Pripun? Ora iki diabekne, malah didol tinggi kaji. Ayo. Ayat itu kalalama yakdi, ora iso ora, tidak bisa tidak. Nek gue memang kaulaku sing sadar manggon wa angsaakum fil ard, manggon di bumi. Dadi wong sing iso makmurke bumi, suburke lemahku. Fal yang dulu sana atau amih, dan apa yang kamu makan akan menyehatkan kamu. Tapi jika tidak, penyakit akan saya datangkan kepada kamu. Pripun? Iki duduk cangkem kula lho. Nggih niki cangkem kula sih. Di Quran nih. Enek sing Kristen diunekne pisan po. Di Injil, di Lukas. Aja sira rumangsa dadi wong sing dijanahi bapak. Nek raruh jenenge tanaman. Bapak Ibu, enek sing Hindu nek di Bhagavad pisan. Jadi ini kita terjebak hanya dengan euforia. Kalau tak matur, kita agama sekarang kita ini sebenarnya agama euforia, agama wawasan, atau memang berilmu. Karena yang dikatakan kembali kepada Allah yang berilmu. Kalau yang kembali kepada Allah, yang selamat dan diselamatkan, yang di surga, yang berilmu, bukan yang berwawasan. Mungkin kita nggak sadar, kita sebenarnya sudah merasa berilmu, padahal masih berwawasan. Yang itu mengantisipasi untuk diri kita. Saya nggak nuduh, tinggi ngoreksi awake dewi-dewi, nggih, dibuka mawon nggih. Wis jamane to. Ki wis jamane lho, ki wis medhit. Ciri kita nggak ngomong dajjal itu subjek. Quran dan hadis tidak akan pernah berbicara tentang subjek. Tidak akan berbicara tentang subjektivitas. Baldatun libas li Sabak itu kemudian dimaknai negeri Sabak, umpamanya kan begitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebenarnya sistem. Saya kembali ngaten. Kinjul pangapunten. Kalau awal kan supun matur, nek beda mpun gelo ngaten nggih. Ya nek beda. Pomone salat ki khusuk, piye khusuk ki ngiling-ngiling artine. Itu enek. Nek make kula matur beda. Kemudian sahun itu tet salat duhur segera. Itu namanya khusuk, segera bersolat. Nek ditunda jenenge sahun. Nek kula definisakaken beda. Ngaten. Baik orang iki pomone maghrib jam 5:30 adzan Allahu Akbar. Kan ndang wudu. Engko nek mbok tunda 10 menit kowe gak nyapa-nyapa jenenge sahun cilaka. Bapak Ibu, mboten ngaten cak-cakane. Sahun, nasullah, ghafil itu beda. Sahun itu orang yang kosong hatinya, ya, kosong, itu namanya sahun. Jadi kalau orang lupa menunda itu nasullah atau menggunakan ghafil beda. Jadi kalau sahun
Cilaka orang yang sahun di dalam sholat. Itu maknanya bukan penunda waktu. Sahun itu perkara dengan zikir. Zikir perkara dengan ingat. Ingat itu perkara kenal, makrifat. Maka awalnya Islam itu makrifat. Al-awaluddin makrifat. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kita masuk yang akan mengharapi matur apa? Lali. Jadi saat kita berbicara perihal satu kehidupan, kita beragama, selama ini beragama kita budaya atau wawasan, atau memang beragama, atau kita itu berilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tak matur ini supaya tahu perbedaannya antara budaya, konteks kehidupan, ilmu, wawasan, knowledge, sains yang diperlukan yang mana, sehingga kita beragama supaya nggak gampang goncang, supaya kita tahu masalahnya wong kine mati Bapak Ibu itu mong sepisan, nggih napa mboten? Mati kak sepisan toh. Terus kita nggak pernah tahu matine awake dhewe iki mlebu surga apa bakal neraka kan mboten ngertos toh. Nggih toh. Ngertine lak muga-muga. Ngeten toh ngertine. Ngertine awake dhewe lak muga-muga husnul khotimah. Bapak Ibu, kula badhe matur ngaten nggih. Enak apa iki? Ini kopimu. Kopi enak kopine. Ora arep tak ombi. Iki jero ki kopi. Ki nek sakmene kae iki tak kei kopi, mesti unine kopi. Nggih napa mboten? Pasti. Terus kowe jenengan kuwabe sepakat pengen teh. Kemudian mbok dongakne, muga-muga kuwi teh. Rubah gak iki? Lah ngapa wis nek muga-muga husnul khotimah kok wis marem? Kan iki lho perkarane. Mati itu hanya sekali. Nek wis mulih gak teko gede pangeran ya sekali. Abadi abadan. Nek jenengan njaluk blak-blakan mengke kula blakne. Piye janjane wong mati. Kalimat semoganya itu harus jelas. Budal ndek warung, di atine, di benak enek kopi, kemudian wirid golek sepedah motor, wiritan, kemudian teko warung, Bu nyuwun kopi. Nggih, iku jenenge wirid. Akhirnya karo ibuke diparingi kopi. Kan ngaten. Tapi nek we budal teko warung, Bu nyuwun cingkir. Entuk kopi apa? Enggak. Tapi nek jenengan nyuwun kopi entuk cingkir. Kan ngaten. Kidong maksud kula. Jadi semoga itu jelas, warungnya jelas, tujuannya jelas, ya jelas duit-duit. Kan ngaten, itu jelas. Tapi nek jenengan ki muga-muga mlebu surga, surgane ya ora jelas. Ora kenal surga. Ayo piye jajal? Muga-muga untuk widodari ini ya ora jelas. Bapak Ibu, widodari itu perempuan yang sangat cantik katanya. Ora roh. Jenengan percaya toh? Percaya toh? Ning lak ora kenal toh? Sing dibutuhne kenal. Nek percaya ku akeh kapusan. Wis jenengan mercayani wong diutangi, tapi gak nek dipercaya wis wong pira? Ayo. Kowe utang wong kena dipercaya ping pira? Kula ngambil artanipun mengke minggu ngarep kula sauri yoke. Tahu nyauri tepat waktu? Paling Bu sauri matur nuwun nggih ta? Lebih bab donya lho. Lebab akhirat kok gak enak kepastian ini terus piye? Apa itu bisa? Iman itu kepastian Bapak Ibu. Iman itu bab kepastian. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi
Hidup itu kalau kita nggak pasti, gampang budrek, gitu, gampang mumet, ngedepi masalah sidik ruwet. Is enake miso, mula saiki WA itu miso, enake itu sing di media sosial, jangkrik, cok, bajingan wis kuwi dari sini kan. Sing laris kuwi tapi sing jenengan delok. Jenengan di batin, Pak Yai nuduh ya ben. Leras. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kalau kita, nanti saya akan matur tentang Quran itu menyebut widodari itu turofun in dan hurin. Bapak Ibu, sekilas kemawon jenengan perlu ngertos. Kula niku nggih mboten habis pikir, pangapunten. Wimbian ditafsiri widodari wedok ki kok ngendi ngono lho. Hah? Lah terus wong wedok piye nasibe? Turofun in, bahwa saat seseorang itu akhlakul karimah, wong itu duwe kang akhlak engko kuwi mlebu iso mlebu fil jannatu naim, mlebu jannah. Lan kono bakal entuk turofun in, entuk widodari turofun in. Makna turofun menika maknanipun akhlak, adab, perilaku. Itu mindset, itu turofun. Turofun itu wadah yang bersih, yang dapat diisi air, nggak akan mengotori isinya. Itu namanya turofun. Pada saat hurin, isinya itu layak, isinya itu pantas, isinya itu bisa dikembalikan ke asal usulnya. Itu hurin. Tapi jadi wong wedo ayu, Bapak Ibu, jenengan nek di surga, keyakinan jenengan itu jasate apa ruhnya? Jasad napa ruhipun? Ruh toh? Sing mbok nggih rabi ki apa? Jasadmu ki dipendem, sing tinggi orgasme napa? Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi jannah itu maknanya titik temu dua zat. Saat kita ingin minum, haus, maka dua zat antarane zat diri di dalam mulut melalui mulut dan zatnya air menyatu menjadi satu, maka menghilangkan haus dan dahaga. Padha kuwi. Titik temu dua zat. Ini jannah. Ketemu suami istri jadi satu, namanya jannah. Tapi kalau al jannah itu titik temu dua zat fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari Allah menyatu dengan fitrahnya Allah. Itu beda jannah dengan al jannah. Nah, kalau tak matur tentang budaya ilmu dan wawasan, nanti supaya tahu, oh gini posisinya, muga-muga makaten. Jadi apa itu ilmu? Yang dibutuhkan ilmu. Wawasan itu, sekarang kita selama ini berwawasan, berbudaya atau berilmu atau kontekstual. Biasanya sesuatu yang bersifat keyakinan itu sifatnya intuitif dan itu relatif.